Pemuda bukan sekadar usia muda, tapi tentang jiwa yang terus berkarya tanpa jeda. Bukan hanya pandai merangkai kata, tapi juga pelopor budaya dan penjaga bahasa. Halo warga Mojorejo, selamat datang di Suara Mojorejo. Kali ini kita kedatangan pemuda dan pemudi hebat dari Desa Mojorejo yang merupakan perwakilan dari Duta Bahasa Jawa Timur dari Kota Batu. Selamat datang Kak Yovito dan Kak Jovinka di studio Terima kasih banyak. TV Desa Mojorejo. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak Yovito dulu mungkin. Oh, aku ya. Halo warga Mojorejo, perkenalkan saya Yovito dan Indah Pratama, bisa dipanggil Yovito, dan saya kebetulan pemuda asli Desa Mojorejo. Ya, Kak Jovinka boleh. Halo warga Desa Mojorejo, perkenalkan nama saya Jovinka Adela, bisa dipanggil Adel, dari Kota Batu. Oke, mungkin kita boleh langsung aja ya? Boleh. Tadi kan udah perkenalan kalau Kak Yovito sama Kak Jovinka ini dari Duta Bahasa Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Oke. Sekarang ada gelar apa di Duta Bahasa Jawa Timur ini? Kebetulan Alhamdulillah kami berdua diamanahkan, kalau saya sebagai pemenang 3. Alhamdulillah saya sebagai pemenang 2. Pemenang 2. Oke, tepuk tangan. Nah. Oke. Nah, sebelum menjadi duta bahasa ini, latar belakang dari Kak Yovito sama Kak Jovinka itu bagaimana sebelumnya? Mungkin boleh diceritakan. Siapa dulu? Oke, aku dulu ya. Oke, boleh. Kebetulan kalau latar belakang sebelum gabung di Duta Bahasa, aku juga aktif sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Malang, yaitu Universitas Negeri Malang, terkhususnya di program studi pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah. Selebihnya, kebetulan juga di tahun 2024 kemarin, saya juga tergabung dalam paguyuban Duta Wisata Kang Mas Limas Kota Batu, dan dipercayakan sebagai Wakil Dua Kang Mas Kota Batu. Oke. Udah, silakan Kak Jovinka. Kebetulan saya juga sama Yovito, kita dalam satu paguyuban yaitu Kang Mas Limas. Saya diamanahkan sebagai wakil 1 di Kota Batu. Kemudian saya saat ini sedang menempuh semester 6 pendidikan tapi hukum. Oke, hukum. Nah, ini kenapa sih kok bisa tiba-tiba join ke Duta Bahasa Jawa Timur? Motivasinya apa? Kalau ditanya motivasi, sebetulnya kita awalnya itu dapat rekomendasi ya dari senior. Kalau misal ada loh ini Duta Bahasa buka pendaftaran untuk reorganisasi ya ibaratnya gitu. Terus awalnya sih iseng-iseng aja sih ya. Kan nggak ada niatan sama sekali yang kayak gimana. Cuma emang wah kok apa itu menarik, apalagi kan Duta Bahasa ini emang tupoksinya itu terkait dengan kebahasaan dan kesastraan, dan bagi saya itu sudah linear dengan keilmuan yang saya tempuh. Oke. Mungkin dari Kak Jovinka boleh? Ada. Sebenarnya karena iseng juga dan kebetulan agak kosong lah di semester 6 ini. Saya tuh dapat omongan kalau misalnya Dubas itu susah gitu seleksinya. Betul. Tapi memang dibuktikan secara kita seleksi itu memang anak-anaknya dari latar belakang yang keren-keren. Wah, dari Pawara, pengajar BIPA itu ada dari kita namanya Penutur Bahasa Indonesia untuk penerus asing. Iya, penutur asing. Iya. Oh, itu saya mau membahas tentang proses seleksi nih. Tantangannya saat seleksi itu apa dari itu dulu boleh. Wah, kalau tantangan semua seleksi pasti ada tantangannya ya. Yeah. Karena kebetulan di Duta Bahasa ini yang daftar itu saya akui benar-benar orangnya keren-keren, hebat-hebat, punya ide yang cemerlang, terutama untuk kemajuan bahasa Indonesia. Kalau untuk tantangan bagi saya ya, ini karena saya juga berasal dari keilmuan yang sama, agak sedikit tertekan ya, karena ternyata di bahasa ini banyak loh orang-orang yang hebat, yang mungkin justru bukan dari jurusan yang sama. Dan untuk tantangannya sih, kita harus bisa percaya diri ya tetap ya, dan kita harus bisa berpegang teguh terhadap keyakinan kita, terhadap keberanian kita untuk mengutarakan pendapat dan ide-ide cemerlang, gitu aja sih.
Kalau dari Kak Jovin kah, tantangannya apa nih? Sebenarnya tantangan terbesarnya itu karena berbeda dengan duta-duta yang lain, karena di duta bahasa itu lebih difokuskan penggunaan kita berbahasa. Betul. Selama seleksi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa asing, dan itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi memang kita benar-benar harus fokus dalam penggunaan bahasa. Kemudian dari lini masanya sendiri juga mulai dapat mepet gitu. Berarti lini masanya itu udah mepet-mepet, itu juga menjadi suatu tantangan juga. Dan kebetulan itu lini masanya beberapa juga ada yang luring ya, jadi secara langsung dilaksanakan di kita bolak-balik ke Surabaya. Bolak-balik ke Surabaya barengan. Iya. Tadi kan udah ada tantangan tentang lini masa atau mungkin saat proses seleksi. Nah, ini dari mana sih muncul keyakinan untuk maju itu kenapa? Sebenarnya kita lebih mengalir sih, siap nggak siap kita harus aja. Berarti intinya nurut sama penunjukan dari Kang Mas Dimas juga. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu aja. Berarti selama proses itu tadi ya mengalir ikuti aja harusnya. Selama proses pun sebenarnya kita nggak terlalu berharap buat dapat pemenang. Cuman di luar ekspektasi, alhamdulillah. Tadi itu ada proses luring juga, terus ada beberapa proses yang dilalui seleksi. Itu sebagai duta bahasa nih, itu ada nggak biaya-biaya yang dikeluarkan? Kalau misalnya nggak mau disebutkan nggak apa-apa. Kalau biaya ada, cuma untuk nominal secara terincinya saya juga belum menghitung secara pasti sih. Pastinya ada lah untuk kebutuhan pribadi kita masing-masing. Itu keluarnya dari mandiri atau juga dibantu dari pemerintah Kota Batu? Kalau untuk biaya kita berdua ada yang mandiri dan juga ada yang dukungan. Berarti ada biaya yang dari mandiri, terus ada juga yang dari dukungan dari pemerintah juga. Untuk dukungan dari pemerintah itu berarti dari Kang Mas Dimasnya atau langsung dari Pemkot? Wah, kalau itu langsung ya. Langsung. Kemudian ada nggak yang mendukung selama ini sebelum teman-teman menjadi duta bahasa Jawa Timur? Mungkin selain orang tua ya, tapi selain orang tua ada nggak dukungannya? Wah, pastinya ada ya dari kita berdua, terutama untuk senior-senior yang emang udah pernah berkecimpung langsung di ajang sebelum-sebelumnya, dan juga terlebih ada yang di satu ajang yang sama yaitu duta bahasa yang bisa dibilang senior kita juga. Nah, beliau-beliau inilah yang telah berjasa memberikan dukungan, memberikan arahan selama kita seleksi awal sampai kita di puncak penobatan kemarin. Kalau dari Kak Jovin nggak ada nggak dukungan lain? Jadi kalau di Kang Mas Dimas itu sistemnya sebelum kita untuk maju ke duta yang lainnya itu kita ada sesi konsultasi dulu. Ada sesi. Jadi kita udah mulai konsultasi itu dari bulan Februari. Terus kalau dukungan lain itu kita ada kayak komunitas yang pecinta bahasa juga lah kayak gitu. Komunitas pecinta bahasa di Batu. Di Batu ya berarti ya? Tapi ini aku mau tahu sih. Kan jadi duta bahasa tentunya perlu banyak nyimpan kosakata bahasa. Iya kan ya? Nah, kalau mau nyimpan kosakata bahasa ini teman-teman punya tips and trick nggak? Secara singkat aja dulu. Nanti kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Ya, coba. Kalau tips and trick itu yang penting ya ini buat teman-teman atau masyarakat umum ya, sudah seharusnya kalau semisal di Gawai itu udah terunduh KBBI daring ya, untuk kita tahu tentang bahasa yang baku dan tidak baku, serta juga dapat memperbanyak literatur dari berbagai sumber, terutama terkait informasi yang terus mengalir deras ya saat ini, dan isu-isu kebahasaan lainnya. Mungkin dari Kak Jovin nggak? Mungkin ada tips lagi? Jadi kalau menurut aku di fenomena xenomania ini, kita sebagai generasi muda itu sudah seharusnya ya jadi tugas kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia, apalagi di ruang publik. Dan juga untuk bahasa daerah itu kita cukup lestarikan, dan bahasa asing kita kuasai. Ini sejalan dengan semangat Trigatra Bangun Bahasa. Apa tadi? Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Ya, betul. Oke. Ini mungkin kita bahas itu di segmen berikutnya coba ya. Boleh. Sekarang kita cukup untuk segmen ini. Mau ngucapin terima kasih untuk support dari UMKM yang ada di Desa Mojorejo. Ada kacang hijau Crus dari 54E, terus jahe instan 54E, kemudian ada kerupuk singkong 2 Merpati, fermentasi buah, serta kembang jambu Mojo 94 yang turut mendukung dalam produksi Suara Mojorejo kali ini. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut di segmen berikutnya.
Halo warga desa Mojorejo, kembali lagi di Suara Mojorejo. Di segmen kedua kali ini kita akan membahas apa yang tadi masih perlu kita perdalam lagi di segmen 1. Oke, Kak Yovito, Kak Jowinka. Tadi kan kalau nggak salah ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Mungkin boleh jelaskan lebih mendalam sih, Trigatra Bangun Bahasa itu apa? Dari Kak Jowinka deh boleh. Oke, jadi Trigatra Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, selestarikan bahasa, terus bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing. Oke. Untuk mewujudin itu berarti maksudnya visi, pilar. Kalau itu slogan. maksudnya pilar ya. Pilar antara yang mendasari lah ya, yang mendasari visi misi, yang mendasari program prioritas juga. Oke, berarti ada program nih. Ada program atau strategi yang sekarang mungkin mau digunakan atau mungkin sudah digunakan, boleh diceritakan. Jadi kalau kita di Duta Bahasa itu sebelum masuk kita diwajibkan untuk membuat krida kebahasaan namanya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau saya kebetulan ngambil bintang itu bahasa Indah Ilmu Gemilang. Jadi kegiatannya dilakukan di lapas anak. Lapas anak. Sangar ya. Kemudian kalau dari Yovito ada nggak? Kalau dari aku program yang aku bawa untuk ke Jawa Timur itu aku namakan TUNAS. Jadi kepanjangannya itu literasi santun dalam tuturan dan aksi. Yang memang tujuannya untuk menciptakan budaya tutur yang lebih bijak, lebih santun, dan pastinya punya tanggung jawab. Oke. Sasarannya itu sih kalau aku sasarannya lebih ke anak-anak SMA sama SMP. Karena kan memang latar belakangku pendidikan. Berarti yang dari Kak Yofi itu sekarang sedang dilakukan atau masih rancangan? Kalau aku kebetulan udah aku lakukan akhir tahun 2023 dan berjalan sampai di tahun 2025 awal, dan saat ini saya juga masih berusaha dan masih berkomitmen untuk tetap menjalankan krida. Nama programnya TUNAS. Oke, kalau dari Mbak Bintang alhamdulillah sudah dilakukan, itu berangkat dari organisasi dulu di tahun 2023, terus sempat terhenti di 2024 karena berbagai macam alasan, dan sekarang udah mulai lagi. Itu di lapas anak. Lapas anak. Sebenarnya awalnya kenapa bisa mau mencantumkan krida itu, karena kan kita seringkali melihat anak-anak jalanan ataupun anak-anak lapas itu seringkali dengar ucapan yang enggak senonoh, kasar, maki-makian. Jadi dari situ aku pingin ngubah persepsi mereka tentang dunia lewat bahasa itu sendiri. Kalau sebenarnya bahasa itu indah, bahasa itu bisa untuk menaikkan derajat mereka nanti waktu udah keluar dari lapas. Oke, berarti target audiensnya berarti bukan hanya anak-anak yang di lapas anak, tapi juga termasuk kayak anak-anak yang di jalanan juga. Iya, kaum marginal. Oke, gokil. Kemudian tadi kan udah nyebutin tentang programnya Bintang sama TUNAS. Itu ada nggak sih dukungan dari keluarga atau lingkungan? Misalnya dari Kak Yovito itu ada dukungan misalnya dari sekolah atau dari mana, boleh disebutkan juga? Kalau dukungan seperti yang tadi di segmen 1 ya, ada dukungan dari orang tua pasti dan juga dari pemerintah. Kalau dari orang tua, pastinya orang tua menjadi teman diskusi di rumah ya, terkait tentang rancangan, pelaksanaan itu pasti aku libatkan bersama orang tua. Kemudian ada juga dukungan dari pihak kampus, dan mengingat juga karena aku kebetulan di Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, pihak kampus sangat mendukung. Kemudian dari paguyuban juga itu pasti dan tentunya sangat-sangat mendukung, serta dari pemerintah Kota Batu alhamdulillah sampai kita dinobatkan juga masih tetap mendukung. Oke, kalau dari Kak Jowinka kurang lebih sama sih, apalagi tengah huru hara mahasiswa tua ya. Iya. Semester 6 udah tua ya. Sama ya. Kita sama semester 6. Jadi dukungan orang tua penting sih, dukungan moral, tapi selain orang tua juga kebetulan kita menggandeng dari dosen pidana anak, itu ada dari Universitas Brawijaya juga, kemudian dari praktisi di lapasnya juga langsung, dan kemarin kebetulan dapat dukungan dari Polhukum juga. Oke, kemudian ada nggak strategi dari teman-teman selain tadi ada Bintang sama TUNAS, ada nggak strategi lain untuk melestarikan ya berarti bahasanya, melestarikan bahasa Indonesia? Boleh dari Kak Jowinka dulu ya. Kalau melestarikan sebenarnya jatuhnya pengutamaan sih kalau bahasa Indonesia. Pengutamaan. Permartabatan, jadi kita lebih utamain bahasa Indonesia buat di ruang publik. Sebenarnya kita banyak yang salah penggunaannya, itu seringkali kayak di papan reklame, jadi bahasa Indonesia itu harus dituliskan besar, kemudian bahasa asing baru dituliskan kapitalnya, terus istilah asingnya juga. Istilah asing.
Oke, dari Kak Yofi itu ada tambahan nggak itu sih? Kalau dari aku kurang lebih sama ya, karena memang kita semuanya berfokus pada pengutamaan bahasa Indonesia. Namun kalau aku sendiri, aku juga karena tergabung di program asistensi pengajar, aku juga turun secara langsung di kelas-kelas untuk mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sekaligus pelestarian bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah. Jadi, melestarikan bahasa daerah. Berarti duta bahasa itu nggak harus melulu tentang bahasa Indonesia, tapi juga termasuk bahasa daerah yang tadi udah disebutin di Trigatra. Oke, berarti bahasa daerah yang dilestarikan adalah bahasa Jawa. Iya, kebetulan di Pulau Jawa ada 2 ya. Oh, ada 2. Di Jawa Timur sih, terkhususnya ada 2. Bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Madura. Bahasa Madura. Berarti bisa bahasa Madura? Waduh. Kalau bahasa Jawa kan mungkin sudah bisa ya, tapi kalau bahasa Madura sekarang masih belajar. Masih belajar dan masih mencoba mengenal ya. Oke, mungkin dari Kak Jovinka ada nggak pesan-pesan untuk para pemuda yang ada di luar, yang ada di Desa Mojorejo dulu deh, jangan jauh-jauh deh. Yang ada di Desa Mojorejo apa deh pesan-pesannya? Jangan takut untuk mencoba. Seringkali kita itu sering melihat kalau rumput tetangga itu lebih hijau, padahal kita sadar kalau kita tuh punya potensi yang lebih sebenarnya, cuma belum kita gali. Dan kayak apa yang dikatakan oleh Tan Malaka, terbentur, dan terbentuk, nggak apa-apa, kita gagal dulu, tapi nanti kita bisa bangkit dengan pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke. Yuk, kayak gitu. Kalau dari aku menyambung dari pesan dari Dubas Jovinka, memang kita dasarnya memiliki kapasitas atau kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun apabila kita mempunyai tekad untuk tetap mencoba hal baru, itu tidak salah dan tidak intinya tidak salah sama sekali. Walaupun memang proses dan waktu untuk berkembangnya itu masing-masing ya. Intinya jangan takut, beranilah untuk mencoba hal baru. Siapa tahu dari hal baru itulah potensi kalian akan terbentuk ke depannya. Oke, ini tadi udah ada pesan-pesannya ya. Itu kan pesan-pesan mungkin karena teman-teman sudah terbentur berkali-kali. Bisa diceritakan kayak batu-batu yang dilewati deh. Tantangan-tantangan yang dilewati tapi saat di karantina. Kan kalau nggak salah ada karantina ya untuk duta bahasa atau apa ya. Jujur pertama kali waktu masuk ke duta bahasa itu saya sempat kayak kurang percaya diri gitu. Oke. Karena kan mereka pawara yang pastinya udah memiliki kapasitas public speaking yang baik kan. Yeah. Jadi saya kurang percaya diri di situ. Cuman ini yang selalu saya tanamkan di pikiran saya. Kalau misalnya diibaratkan seperti catur. Jadi di sini kita sebagai ratunya yang menguasai memang medan area catur itu sendiri. Jadi dari situ kita bisa percaya diri dan akhirnya kepercayaan diri itu yang bisa menular orang lain. Bukan dalam artian mengintimidasi, cuman sebagai artian positif kalau kita memang punya potensi masing-masing yang bisa dibanggakan gitu. Oke, kalau dari Kak Yofi itu? Tidak jauh berbeda sih, karena emang pastinya setiap orang memiliki rasa tidak percaya diri atau terlalu berpikir berlebihan. Tapi yang penting kita harus tetap yakin bahwa kita bisa, kita melakukan apapun dengan segala kemampuan kita, dan kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ya itu aja sih. Oke, berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin. Oke, aku kalau boleh tanya, karantina itu dilakuin di mana? Kalau karantina itu dilaksanakan secara luring ya, langsung di Surabaya. Oh, langsung di Surabaya. Oke, tadi kan udah bahas tentang tantangan-tantangannya. Mungkin ada nggak hal menarik saat proses karantina itu tadi? Hal menarik ini hal yang lucu boleh. Kalau dari aku sih boleh ya. Oke. Kebetulan itu waktu karantina. Jadi kan itu emang 2 hari semalam ya di Balai Bahasa Jawa Timur. Nah kebetulan pada hari pertama itu waktu malam kami berdua itu kalau tidak salah pesan perangkat di mana ya? Iya. Yaitu lewat aplikasi. Oh iya. Nah kebetulan waktu udah sampai kan yang mengantar itu ada di gerbang. Iya. Nah itu pastinya aku sama Jovinka itu jalan ke depan, tapi ternyata waktu di tengah jalan itu Jovinka tiba-tiba jatuh, dan jatuhnya itu benar-benar kayak tengkurap ya. Itu kaget banget sih. Kira-kira apa ya, emang dari awal itu hujan ya, jadi itu apa ya? Ada lumut. Kirain dia kan bersesuatu kan. Makanya udah agak, aku belum sempat sekali, cuma aku tanya,
ngapain Jo? Ternyata dia tuh nggak bisa berdiri. Dan itu posisinya kita masih pakai baju yang harus dipakai gitu. Jadi jadi memang kotor semua dari celana, dan kebetulan kita ada teman juga yang alhamdulillah ya, bisa pinjam. Itu sih paling kayak Jovin kalau diem aja, dan dia justru tertawa. Jadi akhirnya kenapa? Jatuh apa cuma bercanda? Jadi benar-benar celananya itu enggak kotor semua. Itu sih paling lucu banget. Untung ya masih ada yang nyimpen cadangan. Ada yang nyimpen cadangan gimana ya? Itu kayaknya nggak ikut. Bayangin ya, dari celana yang warnanya biru terang, biru terang, tiba-tiba warna hijau. Jadi wah, gila sih. Ngeri ya. Aku izin kembali lagi ke awal, tadi kan sempat nyebutin tentang lapas anak. Untuk yang dari Kak Jovinka, terus ada dari Kak Yovito tentang sekolah yang mungkin sekarang lagi dikembangin untuk program tunasnya. Nah itu bagaimana tantangan saat nge-develop program itu atau mungkin melaksanakan program itu di dalam lapas, terus di dalam sekolah? Kan anak-anak sekarang kan lumayan agak beda ya dari anak dulu ya. Itu mungkin saya ceritanya Dukuri mana gak sih? Gen Z, Gen X, kudu Gen Alpha. Nah, bisa ceritakan mungkin. Dari siapa? Kalau dari Bintang sendiri, itu dari awal penyusunan kita udah melibatkan akademisi sama praktisi. Jadi memang kalau lapas anak itu kan butuh fokus yang lebih, karena tiap anak itu punya kebutuhan literasi sama kemampuan yang berbeda kan. Tapi cukup responsif kalau di lapas anak, karena ternyata memang di lapas anak tuh banyak kegiatan-kegiatan yang fasilitasi dan disediakan dari lapasnya buat anak-anak secara langsung. Oke, lapas anaknya itu di mana? Lapas anak di Blitar. Blitar. Oke, jauh ya. Berarti kan domisilinya kan di Batu, terus OTW ke Blitar dulu. Ke Blitar. Keren. Gokil. Kalau dari Kak Yofi itu bagaimana? Kalau dari aku, pastinya ada tantangan tersendiri. Apalagi aku kan punya sasarannya 2 jenjang, SMP dan SMA. Tapi alhamdulillahnya waktu pelaksanaan mereka emang terlibat secara aktif, responsif. Apalagi kan kalau di Tunas ini ada 3 tahapan, jadi tidak hanya sosialisasi. Jadi di Tunas itu yang tahap pertama emang sosialisasi, karena aku mau memberikan konsep dasar buat mereka, pemahamannya gimana sih, apa sih sebenarnya Tunas ini dan isi materinya apa aja. Kemudian di sesi yang kedua itu aku lakukan semacam bermain peran. Jadi aku siapkan kartu di mana mereka mencoba mendramatisasikan sesuai dengan suasana yang tercantum di kartu. Jadi mereka berpasangan itu ya drama, gitu sih. Terus yang ketiga baru aku membebaskan mereka untuk mensosialisasikan kembali materi yang telah aku berikan tadi kepada seluruh warga sekolah, baik kepada bapak ibu guru, petugas kebersihan dan lain sebagainya. Nah, itu sih untungnya mereka bisa responsif dan cepat. Jadi saya benar-benar merasa terbantu sih. Berarti tantangannya ya cuman nggak sih sampai buat programnya terhambat ya? Enggak sih, kalau kebanyakan kita enggak sih. Enggak ada. Cuma kalau di garis besar lebih ke waktu aja sih, karena emang kita kan juga melibatkan instansi ya. Jadi emang perlu waktu untuk perizinan sama proses untuk pelaksanaannya. Oke, kalau dari boleh. Kalau di lapas itu kita ada batasan waktu, jadi pemaparan materi itu cuma boleh 45 menit. Sama kan? Sama-sama 45 menit. 1 jam pelajaran lah. 1 jam pelajaran. Ini berarti kalau kayak Yofi itu tadi ngelaksanain programnya jadi kebetulan aku udah menargetkan 3 sekolah. 3 sekolah. Yang pertama itu aku laksanakan di SMP Negeri 7 Batu. Kemudian yang kedua itu ada di SMA Negeri 2 Batu. Kebetulan di situ ada sebuah forum, jadi reorganisasi himpunan musyawarah OSIS yang terdiri dari pengurus-pengurus OSIS Kota Batu yang otomatisnya berasal dari berbagai sekolah. Dan yang ketiga baru aku ke SMP Negeri 3 Batu, di mana tempat aku melakukan asistensi mengajar sekarang. Sampai sekarang masih sendiri mengajar atau masih asistensi? Masih, oke. Oh, itu tadi kalau nggak salah dari Kak Yofi itu jelasin kalau ada beberapa sekolah yang menjadi rujukan untuk melaksanakan programnya. Kemudian dari Kak Jovinka juga ada lapas anak, kemudian dibantu sama beberapa instansi juga. Nah, prosesnya bagaimana kok bisa dapat
link atau channel ya? Kalau aku dulu ini. Boleh. Kalau dari aku yang pertama di SMP Negeri 7 Batu karena kebetulan emang orang tua aku ada yang bekerja di situ. Jadi aku memang menargetkan di situ agar aku tahu evaluasi sebelum aku memperkenalkannya secara publik, secara lebih luas. Itu yang pertama kayak SMP Negeri 7 Batu. Kemudian SMA Negeri 2 Batu karena kebetulan aku juga alumni dari himpunan musyawarah OSIS dan diundang sebagai materi. Jadi dengan peluang yang seperti itu aku gunakan sebaik mungkin untuk mengenalkan Tunas. Kemudian yang ketiga ya karena emang aku sebagai pengajar di SMP Negeri 3 Batu. Oke, kalau dari Kak Jovinka, bagaimana proses mencapai relasi-relasi itu nih? Jadi sebenarnya aku tuh juga aktif di organisasi salah satu di FHUB, terus aku diamanahkan jadi wakil ketua umum bidang eksternal. Jadi di situ langsung yang bawa dan juga yang punya kontak-kontak dari berbagai instansi, kemudian lawyer, hakim gitu, aku yang megang. Oke. Itu tadi udah jelasin bagaimana teman-teman dapetin relasi. Tadi selama menjadi duta bahasa ini relasi juga selesai tambah banyak ya. Relasi tambah banyak, terus hubungan juga pasti tambah banyak antara mungkin dari Yovito ke teman-teman yang lain, dari duta bahasa juga, dari Kak Jovinka juga dari ke teman-teman yang lain. Ada nggak yang cinlok? Kalau masih belum ada. Masih belum ke dasar, masih sembunyi semua. Iya. Ini nggak cinlok yang ini? Temunya jarang. Jarang. Karena emang domisili mereka jauh-jauh sebelah semua di Jawa Timur. Oke, kalau Kak Yovito sama Kak Jovinka nggak cinlok? Ditanyain sama Mas Erwin soalnya. Teman ya Jawa. Oke. Kita bakal lanjut di segmen 3. Nanti segmen 3 itu ada beberapa pertanyaan dari masyarakat Mojorejo gitu. Ini kita langsung lanjut aja ke segmen 3 sebentar lagi. Terima kasih Kak Yovito sama Kak Jovinka. Mojorejo, kembali lagi di Suara Mojorejo. Kali ini kita di segmen 3 dan masih bersama Duta Bahasa Jawa Timur, perwakilan dari Kota Batu, Kak Yovito dan Kak Jovinka. Nah, kali ini kita ada di segmen di mana masyarakat akan bertanya sama Kak Yovito dan Kak Jovinka. Di sini ada beberapa masyarakat tokoh. Mungkin akan mengajukan pertanyaan ke Kak Yovito sama Kak Jovinka. Mau dijawab dulu ya? Boleh. Oke, tapi aku boleh nambah satu pertanyaan nggak? Mungkin teman-teman Kak Yovito atau Kak Jovinka boleh jelasin privilege kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Oke, boleh. Oke, silakan. Boleh dulu. Boleh. Yang pasti privilege dari jadi duta bahasa itu relasi dengan orang-orang hebat, pawara, kemudian pengajar, penutur juga, kemudian koneksi dari orang-orang balai langsung, itu kita dapat asistensi langsung. Kemudian yang ketiga kan ada salah satu layanan dari balai bahasa, itu ada pengecekan, jadi kita bisa ngecek bahasa skripsi nanti kita di sana. Wow, skripsi. Bisa ngecek skripsi. Oke, kalau dari Kak Yovito? Ada adikku privilege di bahasa Indonesia itu keuntungan ya, lebih keuntungan jadi duta bahasa. Benar sih yang telah dikatakan sama Duta Jovinka, kalau di duta bahasa emang kita menjalin relasi yang lebih luas. Selain itu juga terdapat sebuah keuntungan lain, yakni kita juga dapat mengasah kemampuan kita, terutama dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, mulai dari berbicara, menulis, menciptakan karya sastra, itu juga menjadi keuntungan tersendiri bagi kita. Itu sih. Oke, menarik ya. Itu tadi ada bisa buat skripsi. Buat skripsi. Pengecekan bahasa yang digunakan di skripsi. Iya. Oke. Skripsi palsu. Lagi asi. Oke, unik ya. Kemudian tadi untuk privilege itu apa, Pak? Bahasa Indonesia ini. Keuntungan kan ya? Keuntungan aja. Kalau di konteksnya untuk
untuk sebagai penjabat ya, itu lebih ke keuntungan. Iya. Oke, siap. Jadi yang bukan profitnya. Iya. Nah, yang bukan secara nominal. Nominal tentang berpasangan. Oke. Nah, itu bagaimana nih? Apakah langsung masuk berpasangan atau setelah seleksi atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Ini kita itu awalnya ada 3 seleksi. Iya betul. Itu ratusan yang daftar. Iya betul. Dimulai dari seleksi berkas, seleksi 1 sama seleksi kedua. Seleksi berkas itu kita pasangan memang dari Kota Batu ada 2 pasang. Cuman 1 pasang yang lolos, 1 pasang yang belum beruntung. Kemudian di seleksi 1 kita masih individu ya. Kalau seleksi berkas, alhamdulillah dari Kota Batu lolos semua. Kalau seleksi 1 itu kebetulan yang lolos 1 pasang. kalau Pasang seleksi sama ada 1 orang. Iya. 1 orang yang lagi belum. Oke. Jadi kalau untuk sistem di Duta Bahasa Jawa Timur itu memang penilaiannya secara individu. Cuma karena ini ajangnya terbuka bagi putra dan putri, jadi nanti yang dinobatkan dan selama melaksanakan kegiatan karantina atau tahapan pemilihan itu secara berpasangan. Jadi waktu kita karantina, prakarantina itu berpasangan dan dinobatkan pun juga secara berpasangan. Cuma kalau di Duta Bahasa Jawa Timur itu pasangannya itu berbeda ya. Jadi tidak berasal dari kota yang sama. Contohnya kalau misal saya jadi pemenang 3, kebetulan saya dipasangkan oleh Dubas Anidra yang jadi mahasiswa Universitas Airlangga dari Kota Surabaya. Kalau kemarin saya di prakarantina sama karantina itu dapat pasangan dari Banyuwangi, Mas. Cuma waktu penobatannya dapat Blitar. Blitar. Oke. Udah terjawab ya? Kalau kriteria Penting belum menikah. Lebih ke status kekainan gitu ya. Iya. Status. Oke, boleh. Kalau di Duta Bahasa tidak ada kriteria yang harus sudah berpasangan atau tidak. Cuma kalau di Duta Bahasa kriterianya itu lebih ke rentang usia dan pernyataan bahwa belum menikah dan belum pernah terlibat berperilaku baik narkotika atau kriminalitas lainnya. Oke. Berarti syarat-syaratnya itu mungkin kalau misalnya ada yang mau daftar nih buat tahun depan nih, berarti per tahun ya, per tahun bener ya? Iya, yang tentang umur berapa? Nah itu syarat-syaratnya. Rentang umurnya 18 tahun. Iya, 18 sampai 25. 18 sampai 25 tahun. Silakan. Masih bisa. Oke. Tapi kalau misalnya mau maju ke Duta Bahasa itu emang harus lewat ini ya, kayak Kang Mas Dimas itu berarti daerah dulu atau bisa langsung daftar? Enggak juga sih. Enggak juga. Karena emang Duta Bahasa terbuka untuk semuanya. Oke. Jadi nggak harus Duta Bahasa yang langsung berangkat, tidak. Ada juga. Cuma kebetulan mereka dari Kang Mas Dimas. Oh, ya berarti pendaftarannya ya benar sih tetap individu ya. Kayaknya lebih lempeng deh ya kalau ada yang Hah? Lebih lempeng nggak sih kalau dari Kang Mas Dimas gitu kan? Sebenarnya juga nggak menjamin. Nggak menjamin juga sih. Cuma emang kebetulan alhamdulillahnya kita dapat bimbingan sama pegangan ya buat ikut selama pegangan wawasan lah. Pegangan Saya kira kalian belum berpegangan. Misalnya menjaga dan tidak terjatuh. Ya setelah dari Jawa Timur kan juga lanjutan ke nasional meningkat lagi. Kalau di Duta Bahasa Jawa Timur kebetulan untuk tingkatan selanjutnya itu akan dilaksanakan dan akan diikuti oleh pemenang 1 saja. Ya, jadi pemenang 1 nanti secara otomatis akan mewakili Jawa Timur di pemilihan Duta Bahasa Nasional. Tidak pemilihan Putri Indonesia gitu ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Kalau di Duta Bahasa kebetulan kami juga diminta untuk membuat sebuah konten kebahasaan ya yang berisi emang kontennya seputar konteksnya
bahasa, sastra. Kemudian juga di Balai Bahasa ada digitalisasi ya. Digitalisasi dari mulai situs atau laman Balai Bahasa secara langsung. Kemudian ada juga buku-buku Dwi Bahasa ya, yang juga bisa diakses secara langsung di laman tersebut. Oke. Sebenarnya Balai Bahasa ini melalui pemodernan bahasa itu baru aja meluncurkan namanya Pedoman Pengawasan Bahasa. Baru diluncurkan April 2025. Jadi untuk mengawasi dari penggunaan bahasa yang benar itu seperti apa. Terus kalau misalnya dari kita sebagai generasi muda, itu kita ada namanya reksa bahasa. Jadi kita diibaratkan sebagai polisi yang menjaga bahasa itu. Iya betul. Berarti yang bertugas menjadi pengawasnya juga kalian. Iya, mengawasi. Lingkup Jawa. Ya. Atau lingkup nasional. Tahu luas. Umum. Secara luas. Kalau untuk bahasa memang kita tidak dapat dipungkiri ya, karena bahasa emang hadirnya itu secara abstrak, secara tiba-tiba, secara apa itu bisa arbitrer itu. Ya. Namun kalau untuk di ruang publik, kami bersama Balai Bahasa memang mencoba untuk bagaimana sih bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi bahasa utama yang tercantum secara jelas di ruang publik. Namun untuk apabila ada serapan bahasa-bahasa lain, pastinya ada prosedur penulisan sendiri. Itu sih. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Dan dari Balai Bahasa sendiri juga kita ada layanan UKBI. Ya. Itu biasanya kita tujukan juga untuk instansi atau pemerintah. Kita juga ada layanan hukum, pembahu. Itu kita buat pengecekan juga nanti bahasa yang digunakan di undang-undang ataupun di produk hukum secara legal itu udah baik atau benar. Kalau penggunaan bahasa gaul sendiri gimana yang dimaksud? Promosi. Kalau bahasa gaul itu kita tidak menyalahkan ya, namun apabila memang bahasa gaul itu sudah tertera secara jelas di KBBI, itu boleh saja sih ya, asalkan tidak melanggar ketentuan atau makna dari iklannya itu sendiri. Ya. Itu gue bahasa gaul. Iya. Lo gue. Oke, aman. Ada lagi tambahan dari teman-teman? Bahasa wali. Oh, bahasa walian lu tahu? Bahasa walian itu lebih ke dialek ya. Oh, dialek. Iya, benar sih. Aman. Oke, terima kasih Kak Yovito sama Kak Jobinka udah menemani kita di podcast Suara Mojorejo episode kali ini. Nah, kemudian ini ada beberapa produk hasil UMKM dari Desa Mojorejo. Ada kacang hijau 54E, kemudian ada jahe instan 54E, kerupuk singkong 2 merpati, fermentasi buah, kembang jambu Mojo dan kembang jambu Mojo 94 yang merupakan produk UMKM dari Desa Mojorejo yang mendukung produksi Suara Mojorejo di beberapa episode ini. Oke, semoga. Terima kasih banyak. Mungkin boleh disebutin dulu Instagramnya biar para penonton bisa ikut nge-follow juga dan mendukung program-program Kak Jobinka sama Kak Yovito. Siap. Kalau untuk Instagram nama akun saya @enda.vito_. Kalau saya @jovinkaadel, boleh langsung diikuti. Iya. Nah, diikuti ya teman-teman. Konsultasi skripsi nggak boleh. Iya, boleh ya. Bisa direkam ya. Boleh konsultasi skripsi. Oke, jangan lupa juga untuk follow @pemdesmojorejo_official dan ikuti saluran WhatsApp dari Suara Mojorejo. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Suara Mojorejo berikutnya. Oke, malam cerah, bintang bertabur. Cakep. Angin lembut memberi asa. Cakep. Pemuda hebat suka berbaur. Membuat karya lewat bahasa.